Gue Mas Santoku. Gue hari ini mau bahas tentang apa perbedaan sarjana komputer dan sastra komputer. Simak videonya sampai akhir ya. Kalau kalian kuliah di informatika, itu pasti kan seenggaknya kalau lulus pasti bergelar sarjana komputer. Ini kalau S1 ya, sarjana komputer. Tapi ada loh orang kuliah di informatika, gelarnya sih Eskom, sarjana komputer, tapi kualitasnya justru sastra komputer. Apa itu sastra komputer? Ini menurut gue suatu hal yang sangat menarik untuk dibahas ya. Seharusnya seorang informatika gitu ya lulus ya sarjana komputer. Kalau di kampusnya itu di bawah fakultas teknik biasanya sarjana teknik. Kalau sastra komputer itu apa? Apakah ada memang jurusan atau prodi program studi sastra komputer itu? Nggak ada. Nah ini yang menarik. Jadi gini, banyak orang ya mungkin kalau statistiknya berapa gue nggak pernah ngeliat, nggak pernah ngitung juga, nggak pernah riset, tapi sepengetahuan gue, ini disclaimer dulu ya, sepengetahuan gue, banyak lulusan IT yang kuliah di jurusan IT. Sekarang apalagi banyak kampus yang membuka prodi-prodi IT ya. Itu tidak semua lulusannya itu berkualitas dalam arti siap pakai, mempunyai kompetensi yang bagus ya, sehingga dia siap untuk bersaing di di tempat pekerjaan, tapi justru malah bekerja di bidang yang lain yang bukan IT. Nah, ini menariknya adalah bahwa ada apa dengan seorang lulusan informatika seharusnya mempunyai kompetensi. Misalnya satu, dia menguasai bahasa pemrograman. Artinya dia jago bikin aplikasi, entah itu aplikasi mobile atau aplikasi berbasis web atau aplikasi desktop apapun lah itu. Atau kalau dia lebih ke arah jaringan, seharusnya menjadi seorang network engineer kayak atau jadi database administrator atau menjadi apalah yang masih berhubungan dengan IT, ya kan? Yang jelas kalau pekerjaan di bidang IT itu dibagi menjadi tiga, jadi bidang pengembangan sistem, support, technical support, dan juga adalah di bidang diklat gitu ya. Kalau diklat itu seperti menjadi dosen, menjadi guru itu menjadi diklat ya gitu. Kalau technical support seperti kayak network engineer atau database administrator dan macam-macam. Tapi kalau pengembangan sistem ya menjadi seorang programmer, analis programmer, sistem analis dan macam-macam. Tapi sastra komputer itu atau mahasiswa lulusan IT dengan gelar sastra komputer ya kuliahnya di IT tapi nggak menguasai IT sama sekali. Ibaratnya kalau misalnya punya laptop atau punya komputer terus tiba-tiba jaringan internetnya nggak connect, bingung gimana cara benerinnya, gimana cara ininya, terus mungkin membuka aplikasi, menjalankan, mengoperasikan aplikasi, terus terjadi error, bingung ini gimana cara ininya, benerinya dan macam-macam. Tidak punya daya untuk kemampuan untuk troubleshooting tadi, ya menyelesaikan troubleshooting tadi, tapi malah mungkin kalau megang komputer aja keringetan gitu karena grogi atau tidak pede tadi. Nah itu kalau menurut gue adalah merupakan tipikal yang disebut kuliah di IT, tapi kemampuan IT-nya nggak ada. Itu yang kalau menurut gue gelarnya kalau lulus ya paling sastra komputer, bukan sarjana komputer. Emang ada lulusan informatika atau IT, tapi kemampuan komputernya nggak ada. Banyak ya, banyak. Justru kalau kerja diterima, kerja di bidang IT malah ngerepotin orang-orang yang udah di sana. Tapi, sekali lagi, tidak semuanya seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa walaupun kuliah di IT, tapi kemampuan IT-nya nggak ada? Ini yang salah apa kampusnya atau mahasiswanya? Kalau diruntut-runtut sebenarnya ada dua sisi yang bisa dilihat. Jadi dari sisi mahasiswa dan juga pasti juga dari sisi kampusnya. Kenapa kok begitu? Ya, kenapa kok kampus berperan dalam menghasilkan seorang lulusan IT tapi nggak ngerti IT? Bisa jadi dari bagaimana pelaksanaan kurikulumnya itu tidak membuat mahasiswa itu menjadi kreatif, dituntut untuk bisa menguasai tentang keilmuan IT-nya. Kalau dari sisi mahasiswanya, dia hanya mengandalkan apapun yang diterima selama kuliah di kampus, tidak melakukan eksplorasi di luar kampus, misalnya melalui internet, kayak melalui forum, melalui komunitas apapun yang mendukung kompetensi dia sendiri. Jadi buat teman-teman semua yang kuliah di IT, ya kan, biar tidak punya gelar Eskom tapi artinya sastra komputer, kalau kuliah jangan cuma ngandelin apa yang
diterima selama kuliah yang diberikan dosen. Kalau logika atau normalnya sebenarnya lebih bagusnya begini, setiap menerima pelajaran baru dari dosen atau materi baru dari dosen apapun itu, lakukan eksplorasi terhadap apa yang diajarkan sama dosen itu di luar kampus, misalnya dengan membaca referensi, entah itu buku, atau itu jurnal, atau eksplorasi di internet, ya kan? Banyak orang baik di internet memberikan pencerahan. Pertanyaannya, lu mau apa enggak mengeksplorasi, mencari informasi, mencari ilmu, ya kan, secara otodidak di internet, sehingga nanti bisa membuat kompetensi diri kalian itu meningkat. Sehingga kalau bekerja di jurusan IT atau nanti Google, kalau nanti bekerja khususnya di bidang IT, nggak malu-maluin. Semangatlah kuliah, semangatlah bereksplorasi. Kalau menurut gua nih, komposisi yang paling bagus, ilmu yang didapat dari kuliah itu hanya hal yang mendasar. Selebihnya, kalian harus eksplorasi di internet. Itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan insight buat teman-teman semua dan semangat untuk kuliah. Dadah.